Buntunya putaran kedua negosiasi AS-Iran di Genoa seolah menyalakan alarm perang di Timur Tengah. Saat diplomat sedang berunding, kapal induk USS Gerald R. Ford sudah masuk ke posisi tempur, armada B-2 Spirit mendarat di pangkalan Diego Garcia, dan bom penghancur bunker seberat 30 ton sedang diisi ulang. Pergerakan ini menjadi sinyal AS sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih presisi dan mematikan. Targetnya bukan kota, melainkan jantung nuklir Iran yang terkubur 100 meter di bawah gunung. Apakah ini pertanda AS siap menggempur nuklir Iran jika negosiasi selanjutnya gagal? Simak selengkapnya dalam video berikut. Putaran kedua perundingan nuklir tidak langsung antara AS dan Iran yang digelar di Genoa pada Senin 16 Februari 2026 berakhir tanpa terobosan signifikan. Lebih dari 3 jam pembicaraan di kedutaan Oman itu hanya menghasilkan sejumlah prinsip umum tanpa kesepakatan konkret. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut pertemuan itu lebih konstruktif dibandingkan putaran sebelumnya. Ia menyampaikan, kini ada jalur ke depan yang lebih jelas, tetapi ia juga menegaskan hal itu belum berarti akan ada kesepakatan segera. Pada dasarnya, akar konflik kedua pihak tetap tajam. Bagi AS, penghentian pengayaan uranium Iran merupakan batas yang tak bisa ditawar. Sementara Iran, yang selama ini bersikeras programnya bersifat sipil, menolak menyerahkan seluruh kemampuan pengayaan. Iran juga menolak membahas isu lain seperti program rudal dan dukungan terhadap kelompok proksi yang menjadi tuntutan tambahan Washington dan sekutunya. Kebuntuan itu kemudian diwarnai eskalasi retorika dari Washington. Pada 19 Februari 2026, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran jika Teheran gagal mencapai kesepakatan, maka hal buruk akan terjadi. Dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington, Trump menegaskan ia memberi Iran waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Trump yang berulang kali mengancam akan menyerang Iran juga mengacu pada serangan udara AS pada Juni 2025 lalu ketika militer AS mengebom fasilitas nuklir bawah tanah Iran. Ia mengisyaratkan AS mungkin akan mengambil langkah lebih jauh jika diperlukan, meskipun ia tidak merinci tindakan apa yang dimaksud. Setelah melontarkan ultimatum usai negosiasi buntu, militer AS tampak bergerak mendekati Iran. Kapal induk Angkatan Laut AS USS Gerald R. Ford kini resmi beroperasi di Laut Mediterania setelah melintasi Selat Gibraltar pada Jumat 20 Februari 2026. Ford bersama kapal perusak berpeluru kendali USS Mahan terlihat memasuki Mediterania sekitar pukul 6.30 waktu pantai timur AS. Informasi ini dilaporkan oleh media US Naval Institute atau USNI News yang mengutip pemantauan komunitas pelacak kapal. Angkatan Laut AS juga mengerahkan sejumlah kapal perusak berpeluru kendali ke Selat Hormuz, Laut Merah, dan Mediterania Timur. Peningkatan ini tidak hanya terjadi di laut. Menurut laporan Air and Space Forces Magazine, AS juga mengerahkan puluhan jet tempur dan pesawat pendukung ke Timur Tengah. Profesor Campbell University sekaligus pakar maritim Sal Mercogliano menilai langkah ini bukan operasi yang dilakukan secara diam-diam, melainkan sinyal terbuka yang kemungkinan menjadi bagian dari strategi diplomasi tekanan AS. Mercogliano juga menyebut pola penumpukan kapal dan pesawat ini lebih mengindikasikan persiapan untuk kemungkinan serangan udara, bukan operasi darat berskala besar. Berdasarkan laporan terbaru USNI News, militer AS juga telah meningkatkan status kesiapsiagaan armada pengebom siluman B-2 Spirit ke level tertinggi. Setidaknya 6 unit pengebom siluman B-2 Spirit telah mendarat dan disiagakan di pangkalan militer Diego Garcia di Samudra Hindia sebagai bagian dari persiapan menghadapi potensi konflik dengan Iran. Keberadaan pesawat ini diperkuat oleh analisis dari media spesialis penerbangan The Avionics yang mendeteksi adanya aktivitas penggunaan shelter khusus pelindung radar di pangkalan tersebut melalui citra satelit. Analis Mark Hansen dari Center for Strategic and International Studies CSIS menyebut penempatan B-2 di Diego Garcia adalah sinyal paling konkret mengenai kesiapan AS untuk menghancurkan fasilitas nuklir bawah tanah Iran menggunakan bom penghancur bunker. Namun operasional B-2 di pangkalan tersebut menghadapi tantangan diplomatik yang pelik. Laporan dari CNN mengungkapkan, pemerintah Inggris saat ini menolak memberikan izin penggunaan pangkalan RAF Fairford dan Diego Garcia
sebagai titik peluncuran serangan ke Iran karena khawatir melanggar hukum internasional. Akibatnya, Pentagon dilaporkan telah menyiapkan skenario alternatif berupa serangan jarak jauh langsung dari Pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri. Fasilitas nuklir bawah tanah Iran pun diperkirakan menjadi target serangan AS. Berdasarkan laporan Air and Space Forces Magazine, Pentagon bergerak cepat untuk mengisi ulang stok bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Dalam dokumen justifikasi yang sebagian disunting, Angkatan Udara AS menyebut pengadaan ini sangat penting untuk mengisi kembali inventaris GBU-57. AS juga disebut sedang merampungkan kesepakatan bernilai lebih dari 100 juta dolar AS dengan Boeing untuk mengganti bom-bom yang digunakan. Permintaan realokasi anggaran sebesar 123 juta dolar AS sebenarnya sudah diajukan sejak Agustus 2025 khusus untuk mengganti bom yang habis dipakai dalam operasi pada 2025 lalu. Dokumen terbaru menegaskan pengadaan ini diperlukan untuk memulihkan kesiapan operasional. Sementara itu, laporan Defense News pada 13 Februari 2026 menambahkan detail bahwa kontrak baru tersebut mencakup pembelian tail kit tambahan. Tambahan itu berupa perangkat ekor pemandu bom dengan pengiriman diproyeksikan mulai Januari 2028 untuk menggantikan unit yang telah digunakan. Selain itu, Angkatan Udara AS juga membeli komponen sistem senjata lengkap meski jumlah pasti bom yang dipesan tidak dipublikasikan. Diketahui GBU-57 sebelumnya dijatuhkan oleh pesawat B-2 dalam serangan ke fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni 2025 atau Operasi Midnight Hammer. Serangan tersebut menargetkan fasilitas bawah tanah di Fordo dan Natanz dan menjadi penggunaan tempur pertama bom penghancur bunker berbobot 30 ton itu. Ketua Kepala Staf Gabungan saat itu, Jenderal Dan Kane, menjelaskan bom-bom tersebut bekerja sesuai rancangan dan meledak setelah menembus struktur bawah tanah dengan mekanisme penghancur utama berupa kombinasi tekanan berlebih dan ledakan yang menyapu terowongan. Itulah tanda-tanda AS mungkin akan meluncurkan serangan ke fasilitas nuklir Iran lagi. Apakah negosiasi yang akan datang dapat menurunkan ketegangan antara AS dan Iran? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.